beberapa tokoh ternama di kalangan Kristen yang menyimpulkan bahwa ajaran Kristen tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Jadi ini tokoh ternama di kalangan Kristen. Di antaranya satu, Uskup Agung Profesor Jenkins, pemimpin gereja tertinggi keempat di Inggris, yang tidak takut kehilangan jabatan dengan menyatakan kebangkitan Yesus dari kubur sesungguhnya tidak pernah terjadi. Ini tokoh Kristen yang ngomong gini. Berikut. Haleluya, salam jumpa buat kita semua dimanapun kita berada. Seperti biasanya saya mengucapkan shalom, haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua. Seperti biasanya saya ingin tanggapi sebuah video. Ada seorang penceramah yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu ternyata bohong karena dia belajar dari sebuah buku seorang uskup dari Inggris. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan share dan memberikan komentar-komentar yang baik supaya kita sama-sama belajar. Sobat-sobat yang terkasih, masalah kebangkitan Yesus itu satu hal yang pasti. Dan sebagai orang yang percaya kepada Yesus, saya lebih percaya firman Allah dengan murid-muridnya yang menyampaikannya, karena mereka adalah saksi hidup dibandingkan dengan sejarah orang-orang yang lahir entah tahun keberapa, abad keberapa, dan mereka mengatakan kebangkitan itu bohong. Namun kepastian kebangkitan Yesus itu pasti. Tidak ada yang bisa membantah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dalam Yohanes lagi berjumpa dengan Yesus. Semua nabi-nabi, kalau kita mau cari kuburan mereka pasti masih ada tulang belulang. Tapi kuburan Yesus kosong sampai hari ini, dan tidak ada satu alat yang canggih, model apapun yang bisa membuktikan bahwa tulang belulang Yesus itu ada di kuburan. Tidak ada. Karena kebangkitan itu satu hal yang pasti. Sehingga ketika di kuburan itu malaikat Tuhan berjumpa dengan Maria Magdalena dan yang lain, sehingga dia berkata kepada mereka, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan akhirnya mereka pergi dari situ. Di ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Namun tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Jadi kesaksian Alkitab ini lebih nyata atau terbukti dibandingkan dengan kesaksian-kesaksian manusia yang atau mereka yang tidak hadir di dalam kebangkitan itu. Sehingga dalam kebangkitan itu sudah ada dusta mahkamah agama. Di ayat 11, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Jadi penjaga-penjaga itu pun saksi hidup. Mereka pergi menyampaikan itu kepada imam-imam kepala, tapi justru ada kebohongan. Perhatikan ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi imam-imam ini sudah mengajarkan kebohongan kepada prajurit-prajurit yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Dan kebohongan ini terus merajalela sampai hari ini.
termasuk Bapak yang omong tadi, ikut belajar berbohong, karena Yesus itu benar-benar bangkit, Pak. Ya, Bapak mau cari di punya kuburan untuk menemukan tulang-tulang, tidak ada. Nabi-nabi lain ada tulang belulangnya, kalau kita cari masih dapat. Yesus jelas-jelas naik ke surga dengan satu tubuh ilahi, membuktikan dia adalah Tuhan. Jadi apa kata dunia? Kami lebih percaya kepada firman Allah, karena firman Allah itu ya dan amin. Satu kepastian yang tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditutupi, tidak bisa dihambat, karena memang itu adalah kebenaran, membuktikan dia hidup untuk selama-lamanya. Makanya di ayat yang ke-16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi berapa orang ragu-ragu. Jadi jelas murid-murid ini menyembah dia, karena memang dia adalah Tuhan, walaupun ada beberapa orang yang ragu-ragu. Ini jelas. Waktu Yesus bangkit saja, orang-orang ada beberapa yang ragu-ragu. Dan keraguan itu pun juga masuk di hati Bapak yang tadi mengatakan bahwa kebohongan Yesus itu bangkit. Dan semua orang yang tidak percaya Yesus bangkit adalah roh keraguan tadi ini masuk ke manusia-manusia yang memang dipakai iblis, karena mereka sudah ada dalam garis kutuk untuk menuju kepada kebinasaan. Sehingga Yesus tahu mereka yang ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, untuk membuktikan kepada mereka dia adalah Tuhan. Yesus itu yang punya kekekalan, Pak. Jadi kalau Bapak mau masuk sorga, harus terima Tuhan Yesus, karena yang punya kekekalan itu Tuhan Yesus. Yang punya sorga itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi